Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah mengikuti webinar pemanfaatan Reference Manager dalam meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah. Sebelumnya yang terhormat kepada Widya Iswara Utama, Balai Diklat Aparatur Sukamandi, Bapak Dr. Insinyur Yulistio MSc. Yang terhormat Widya Iswara, Balai Diklat Aparatur Sukamandi, Bapak Asep Zainuddin, API MPD, dan yang terhormat Chief Editor Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan, Bapak Dr. Mugi Mulyono, SSTPI MSI, yang terhormat Sekretaris Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Bapak Afriana, Kusdinar SSTPI MSc, yang terhormat Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ibu Nur Laila, SPI MPI, dan yang terhormat kepada seluruh dosen program studi teknologi penangkapan ikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu untuk acara webinar pada pagi hari ini, mungkin acara yang pertama adalah pembukaan oleh MC yang sedang berlangsung. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan oleh Sekretaris Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, yaitu Bapak Afriana. Kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Mbak Sarifah sebagai MC. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu serta taruna yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan berkumpul dalam momen yang luar biasa ini dalam rangka melaksanakan atau menjalani salah satu rangkaian kegiatan aktualisasi yang dijalani oleh Bu Eli Nur Laila sebagai peserta Latsar ASN di Balai Diklat Aparatur Sukamandi. Mudah-mudahan melalui program dan melalui tahapan aktualisasi ini bisa memberikan arah baru, arah perubahan yang lebih baik dalam tata kelola perguruan tinggi, tata kelola publikasi, tata kelola akreditasi, dan tata kelola pendidikan kelautan perikanan di Indonesia secara umum. Mudah-mudahan memberikan informasi yang sangat produktif, sangat bermanfaat terkait dengan kontribusi penulisan, kontribusi ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam sebuah paper, yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah, yang diterbitkan di beberapa jurnal yang terindeks ya, maupun yang non terindeks yang ada di Indonesia maupun di dunia. Harapannya seperti itu. Jadi semakin baik kita menyusun informasi yang kita dapatkan dari aktivitas kita di kantor, yakni di lab, di workshop, ataupun di field trip, hasil field trip, itu bisa memberikan kontribusi informasi yang lebih luas dan mudah dicerna oleh khalayak umum. Jadi mudah-mudahan niat baik Bu Eli mengusung tema untuk reference manager ini di bawah arahan Coach Asep, mudah-mudahan bisa memberikan hal yang sangat signifikan, khususnya di lingkungan Poltek KUP, umumnya di manapun yang menggunakan reference manager. Mungkin demikian Mbak Sarifah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Syarifah. Down lagi kayaknya, Mbak Eli. Ambil alih dulu, Mbak Eli. Di mute ya, di mute. Baik, sepertinya Mbak Syarifah trouble ya. Terima kasih, saya lanjut saja. Terima kasih kepada Bapak Sesprodi Teknologi Penangkapan Ikan atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu langsung ke inti dari acara kita, di mana saya juga akan memandu sebagai moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita semua, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Asep Jainuddin, API MPD. Mohon izin Bapak. Ya, siap-siap ya. Dengar, Bu Eli ya. Ya, Bapak terima kasih banyak sudah hadir Ya, di sami ya. webinar. Kalian sehat ya Pak? Sehat ya. Vaksin aman ya Pak ya? Aman. Ya, siap. Baik, saya juga menyapa para dosen. Ada Cap Choi, ada sehat ya Cap ya? Posisi di mana Cap? Di Majalengka, Mbak Eli. Biasa. Ya, sip. Ada Pak Heru ya tadi, ada Pak Heru. Pak Heru, sehat Pak? Iya, oke. Dan ke hadir Bu Eli ya, hadir Bu Eli. Iya. Saya juga menyapa mentor saya, Cap Apri. Sudah sehat, Oh, Cap? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sambutannya, dukungannya. Baik, kita sebelum ke inti, perkenankan saya untuk memberi ada sedikit pengantar mengenai pentingnya reference manager dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Ya, nanti adik-adik, sebentar. Ya. Nanti adik-adik akan dihadapkan pada tugas perkuliahan ya, atau laporan praktikum, ada juga makalah, paper, ada juga laporan praktik keahlian untuk taruna perdana dan laporan praktik integrasi untuk taruna utama, proposal KIPA dan KIPA itu sendiri. Nah, pada saat penyusunannya seringkali ditemukan beberapa kendala. Di antaranya ketidakselarasan antara pustaka yang dikutip dengan daftar pustaka, kemudian cara penulisan pustaka yang tidak konsisten, ada juga data pustaka yang tidak lengkap, dan kita perlu waktu untuk mencari kembali file pustaka yang pernah diunduh, dan tidak menggunakan gaya atau style yang dianjurkan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusinya adalah menggunakan reference manager. Mungkin ada adik-adik yang belum tahu ya, apa sih reference manager itu? Nah, reference manager itu adalah suatu perangkat lunak atau software atau tools yang biasa digunakan oleh penulis atau dosen atau peneliti atau siapapun untuk membantu mengelola pustaka atau referensi. Nah, ada beberapa dari reference manager ya, contohnya seperti Zotero, ada EndNote, ada BibTeX, ada ProSite, dan ada Mendeley yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi ini. Kenapa yang dipilih Mendeley? Karena dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa Mendeley itu paling sering digunakan karena cocok untuk semua kalangan. Dan dari penelitian juga menyebutkan bahwa Mendeley terbukti dapat meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah. Sehingga fungsi dari reference manager adalah untuk membantu konsistensi penulisan pustaka. Selain reference manager, faktor pendukung yang diperlukan untuk penyusunan sebuah KTI yang baik adalah
budaya literasi atau membaca dan menulis, kemampuan berpikir analitis, dan kemampuan memparafrase atau menyusun kembali ide atau gagasan dari orang lain menggunakan kata-kata sendiri dan tidak mengubah makna. Baik, pengantar cukup. Kita langsung saja ke acara inti, yaitu pemaparan oleh narasumber kita. Cek sound dulu ya Pak Mugi, mohon izin. Ya, siap. Tes. Saya sampaikan CV beliau dulu ya. Beliau lahir pada tanggal 28 April tahun 1976 dan saat ini sebagai lektor kepala di Politeknik Alih Usaha Perikanan. Latar belakang pendidikan beliau S1 di Teknologi Aquakultur Politeknik Alih Usaha Perikanan, S2 Ilmu Kelautan di UI, dan S3 jurusan Biologi di Universitas Indonesia. Baik. Iya. Langsung saja ya, tanpa panjang lebar, kita langsung mendengarkan dan menyimak paparan dari narasumber kita. Kepada yang terhormat Dr. Mugi Mulyono, SSTPI MSI, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Ya, yang terhormat Pak Tito nggak hadir ya, kayaknya ya, Pak Kang Asep ya. Izin Pak Mugi, Pak Tito sudah konfirmasi beliau saat ini sedang mengajar juga di golongan 3. Baik. Angkatan 3, jadi belum, nanti nyusul katanya Pak Mugi. Baik. Terima kasih Mbak Eli. Yang terhormat, saya sih manggilnya Kang Asep ya, karena senior saya Kang Asep ya, Kang Asep Zainuddin ya. Kemudian ada Mas Kaprodi ya, Mas Sekprodi, ada Pak Heru ya, dosen senior di Teknologi Penangkapan Ikan ya. Ada juga tadi MC-nya yang hilang timbul ya, Mbak Saripah ya. Iya Pak, maaf. Tentunya dalam rangka kalau saya melihatnya silaturahmi digital ya, secara online ya. Ini ada Kapten Coer ini ya, Kapten Heri Coerudin ya. Tentunya diskusi ini, kalau saya menyebutnya diskusi, karena kalau menyebutnya secara narasumber terlalu besar Bu Eli ya, jadi diskusi aja, kemudian pematiknya kita semua. Apa yang kita diskusikan secara umum adalah bagaimana menulis ya karya tulis ilmiah ya, itu kan tadi secara umumnya. Kemudian secara khususnya ya, bagaimana menggunakan tools ya atau alat bantu untuk menulis sitasi maupun referensi. Nah, jadi saya melihat ini Bu Eli kebanyakan yang remaja ya. Jadi pengertian saya kemarin kirain utama nih yang sudah mau nulis KIPA ya kan, kemudian mau menulis laporan praktek ya, tetapi tidak ada masalah. Mungkin yang remaja kalau tahu lebih dulu lebih bagus ya. Tadi yang menarik dari yang Bu Eli sampaikan adalah yang mungkin bisa saya highlightnya adalah budaya literasi ya. Jadi budaya literasi itu tidak hanya menulis, tetapi setelah membaca baru menulis kan begitu ya. Budaya literasi ini penting ya dan digaungkan di mana-mana. Karena yang pertama dengan kemajuan teknologi ya, bahwa membaca itu ada di tangan Anda. Ya kan? Kalau dulu bilangnya buku adalah jendela ilmu, kan gitu ya. Sekarang handphone, buku ya kan, notebook itu adalah jendela ilmu. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Ya. Kalau kita seorang akademisi ya, Anda seorang mahasiswa. Kalau mahasiswa kan akademisi, ya. Tentunya Anda akan melihat ya media sosial yang bermanfaat buat mendukung pendidikan Anda sesuai dengan keilmuan Anda. Mungkin tidak asing lagi Anda mengenal ada namanya YouTube, ada namanya TikTok, ada namanya Facebook, ada namanya Instagram. Semua itu ya berkaitan dengan media sosial. Tetapi kita sebagai insan akademik tadi khususnya teknologi penangkapan ikan ya,
boleh berkarya. Tetapi untuk berkarya itu tentunya ya ada proses etika karyanya, ada kaidah karyanya. Kalau secara keilmuan ada kaidah ilmiah dan ada etika keilmuan. Nah, tentunya pengantar ini penting ini Mbak Eli untuk yang remaja, bahwa kalau dikatakan sulit, sulit kalau tidak dilakukan. Ya. Jadi Anda pada saat Anda mungkin TK, ya, mungkin belum pernah merasa sulit. Karena semuanya proses pembelajarannya berbeda. Begitu Anda menginjak SD, ya, juga mungkin belum merasa sulit. Merasa sulit ternyata setelah mungkin SMA, pada saat Anda sudah mulai dewasa, ya, Anda merasa sulit. Tapi kuncinya sesulit apapun kalau Anda lakukan, akan terasa sulit dan tidaknya. Ya. Jadi pendidikan di Politeknik AUP juga sama, ya. Ini apalagi calon-calon kapten ya, pelaut, tentunya harus lebih maju dari yang kemarin-kemarin. Mungkin eranya saya, eranya Kang Asep ya, Pak Heru, proses digitalisasinya belum begitu maju dari sekarang. Ya. Kita mungkin masih mengenal ada namanya mesin tik, saya masih dapat lah ya Kang Asep ya, mesin tik. Kemudian di saya sudah kipa, ya, di saya sudah kipa mungkin bukan mesin ketik lagi, udah ada mulai komputer. Pada saat reading tingkat 1 itu 95 itu mungkin masih mesin ketik. Begitu 97, 98 itu WS ya, namanya bukan Word sekarang ya. Itu lebih sulit ya pakai kode-kode. Udah lupa sekarang. Nah, sekarang Microsoft Word ya, ini lebih mudah kalau saya bilang. Bahkan sekarang Anda ngomong di Google itu bisa dijadikan tulisan ya. Atau sebaliknya, Anda mencari sesuatu benar ya, iklannya akan ada. Halo Google, cari teknologi penangkapan ikan, Politeknik, muncul set gitu ya. Itu yang positifnya saja. Anda cari yang negatifnya sekarang juga sudah dibatasin. Jadi bersyukurlah ya. Jadi yang negatif sudah dibatasin, tetapi banyakkan positif. Nah, tentunya dengan keunggulan Anda sekarang ya. Kalau saya tadi menyampaikan saya narasumber, tentunya Mbak Eli ini kita diskusi ranahnya ya. Jadi saya berpikir tadi ke belakang bahwa angkatan 57 ini mungkin dan 56 mungkin lebih maju daripada kita. Sekarang saya bertanya balik Mbak Eli nih. Biasanya pada saat kita sebagai orang mau melakukan diskusi atau webinar, kita akan mencari topiknya apa sih? Misalkan manajemen referensi menggunakan Mendeley. Nah, sekarang saya tanya balik. Fungsi Mendeley untuk apa? Ada yang bisa menyampaikan nggak angkatan 57? Ayo. Itu Ya. ganti namamu, bukan Laude Milkam. Iya, mana tempat ganti ini? Saya nggak tahu. Adanya 53 ini. Oke. Jadi saya kasih hitungan waktu nih ya. Hitungan 3 tidak ada yang menjawab, saya lanjutkan. 1, 2, 3. Nggak ada ya. Oke, baik. Kalau begitu Bu Eli, saya izin untuk share screen ya. Jadi kalau di Politeknik AUP itu Taruna menghitungnya tidak menghitung dari 1, enggak ya. 1, 2, 3. Nah, itu makanya Anda harus hati-hati ya. Baik, ini tadi sekelumit tadi sekilas ya. Ini saya menyampaikannya tidak lama, tetapi nanti kita ada proses prakteknya. Mudah-mudahan yang bukan 57 sudah mendownload ya Bu Eli ya, softwarenya ya. Kemudian kita bisa melakukan unjuk kerja atau prakteknya. Karena sesuatu kalau disampaikan saja kemudian Anda tidak lakukan prakteknya, mungkin akan proses pengenalan dan proses pintarnya Anda, istilahnya lihainya Anda mungkin agak sedikit berbeda apabila Anda disampaikan, kemudian Anda melakukan, diulang, melakukan, diulang. Oke. Jadi pertemuan atau diskusi kita hari ini saya disampaikan oleh Mbak Eli untuk membahas tentang Mendeley ya. Mendeley itu tools ya atau aplikasi untuk secara umum untuk menyusun citasi dan bibliografi. Nah, citasi itu apa ya? Kemudian daftar pustaka lah ya, jadi bukan bibliografi tapi daftar pustaka dan citasi itu apa,
tentunya memang tidak umum ya. Kalau yang di SMA mungkin Anda belum banyak menggunakan. Tetapi saya melihat dari beberapa SMA yang sudah ikut ada Olimpiade Sains, Biologi, Matematika sudah menggunakan ya. Karena di situ ada penulisan karya ilmiah biasanya, itu mungkin tidak asing lagi. Nah, citasi itu dan tadi daftar pustaka merupakan sebetulnya penghormatan ya bagi penulis ya. Bagi penulis karena di situ ada proses kita mencantumkan ya sumbernya dari mana, siapa penulisnya gitu ya. Kemudian ada dipublikasikan di mana. Itu secara umum bahwa citasi itu adalah untuk penghormatan ya terhadap orang. Karena kaidah ilmiah dan etika keilmuan menuntut seperti itu. Kalau Anda menulis sastra, Anda menulis puisi, mungkin tidak diperlukan. Tapi manakala kita menulis karya ilmiah, ya karya ilmiah ini kalau kita melihat, kita bagi lagi ada karya ilmiah yang mungkin disebutnya ilmu murni, ya, atau mungkin ilmiah populer. Nah, ilmu murni secara umum kalau kita melihat ada jurnal, publikasi jurnal, kemudian ada proceeding. Jurnal dan proceeding itu melalui ada namanya preview tadi. Jadi ada wasitnya. Ya, kalau Anda menulis, kemudian nanti Anda mau terbitkan, itu harus dilihat dulu oleh wasit tadi. Ya, melalui proses, melalui mekanisme, wasit itu nanti akan menilai. Kalau manakala karya ilmiah itu tidak layak, tentunya akan dikembalikan. Kalau layak tetapi memang perlu diperbaikin, ya. Kalau Anda selaku penulis mau memperbaikin, lanjut gitu. Nah, kemudian Anda tadi mungkin ada namanya ilmiah populer. Nah, ini ilmiah populer Anda mungkin sering dapatkan ada di surat kabar ya gitu ya. Kemudian ada di blog-blog segala macam, ada di web segala macam. Banyak jenisnya. Nah, itu tidak dituntut untuk menggunakan citasi gitu ya. Tetapi kembali lagi ya, sekarang kan eranya sudah modern ya. Jadi pada saat Anda mengatakan sesuatu di televisi ya, menulis sesuatu mungkin di blog, menulis sesuatu mungkin Anda di web ya, tentunya itu harus orisinilitasnya adalah karya Anda. Karena ada beberapa aturan ya ataupun regulasi yang menyatakan kalau Anda mengambil karya orang, Anda terus terang bisa dituntut. Ya. Kalau mungkin di YouTube sudah jelas ya bahwa YouTube itu tentunya harus free semuanya yang misalkan kalau Anda mau ngambil musik, mau ngambil gambar yang memang istilahnya open access ya. Artinya kan biasanya dia harus bayar. Nah, ini kalau Anda mau mengkomersialisasikan ataupun Anda mau menggunakan tentunya harus izin. Ada yang terbuka yang tadi open access ya. Jadi tentunya gunakanlah yang open access. Nah, kemudian kalau kembali lagi ke tools ya, itu tadi sudah disampaikan Bu Eli ya. Tools itu ada yang berbayar dan ada yang tidak gratis. Nah, kebetulan hari ini kita mencoba untuk membicarakan ya diskusi tentang tools yang gratis ya dan sudah umum, dan sekarang bahwa Mendeley sudah berasosiasi dengan Elsevier ya. Elsevier itu penerbit ya, penerbit internasional ya gitu ya, yang memang dia menyiapkan jurnal-jurnal yang berkualitas ya. Kalau berdasarkan keilmuannya banyak, kemudian berkualitas. Tentu ini menarik sekali ya, menarik sekali tentunya buat kita akademisi bahwa mencari sesuatu memang harus legal semua. Kalau berbicara ilegal, ada nggak Pak jalannya mencari yang ilegal? Ada gitu ya. Tetapi kita sebagai orang akademisi ya, Anda mahasiswa, tentunya tadi kembali lagi saya selalu menyampaikan bahwa kita harus paham kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Tadi Anda tidak boleh mengambil karya orang tanpa izin. Anda tidak boleh mengambil ya tadi mensitasi ya karya orang dimasukin ke dalam karya Anda tanpa mencantumkan. Walaupun tidak ada declare ya, tidak ada declare bahwa mencantumkan orang itu wajib ya, tetapi kembali lagi yang akan kita tulis apa? Yang akan kita hasilkan apa? Tadi sudah dijelaskan namanya karya tulis ilmiah ya. Kalau karya tulis ilmiah berarti kembali lagi harus tunduk kepada kaidah ilmiah
dan etika keilmuan. Nah, kaidah ilmiah dan etika keilmuan banyak kalau kita jabarkan, ya. Tapi kembali lagi ke laptop bahwa Mendeley adalah tadi tools ya atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengintegrasikan citasi dan reference manager ataupun daftar pustaka, ya. Nah, ini kan sama ya kalau nanti Anda publikasi kemudian menggunakan Mendeley, itu biasanya nanti terrecord di Mendeley. Itu juga nanti bisa bebas ya. Jadi Mendeley bisa mengindeks karya Anda ya kalau memang publikasi Anda terindeks di Mendeley. Kemudian karena ini caranya praktis dan mudah ya, tapi tentunya memang harus menggunakan laptop ya. Ini karena kebanyakan Bu Eli anak-anak kita ini harus tadi, ini saya bilang harus karena pada saat Anda masuk 57 itu Anda harus punya laptop. Kalau pakai HP bagaimana? Kalau pakai HP setahu saya untuk menggunakan HP Word di HP ini untuk Mendeley belum bisa ya. Jadi memang disarankan Anda menggunakan PC atau menggunakan laptop. Nah, karena bentuknya mempermudah ya, ini memang kalau dibilang ada kekurangannya ada. Tapi bukan kekurangan di Mendeley. Mendeley ini kan suatu alat hanya membaca ya berdasarkan instruksi yang sudah di-setting aja. Misalkan nanti di contoh kasus ya, pada saat kita mengisi ataupun menulis huruf kapital semua gitu ya, otomatis akan di-copy oleh Mendeley huruf kapital semua. Padahal ya harusnya bukan huruf kapital semua. Ya, ada huruf misalkan kalau penulisan kota kan gitu ya. Penulisan misalkan nama subjeknya itu yang depannya besar, kesininya tidak. Nah, itu di Mendeley ada kalanya kalau tidak disetting dengan baik dan diedit di metadatanya, tentu memang jadinya berantakan ya. Artinya bahwa aplikasi Mendeley kebutuhan utamanya tentunya untuk kita, tetapi kita kembali lagi kita harus tadi budayakan membaca kan gitu ya. Jadi saya sampaikan kepada taruna semua ya, Bapak Ibu sekalian juga, ini penting nih Bapak Ibu karena taruna kita harus kita ajarin benar budaya literasi. Karena targetnya kita harusnya di tahun ini kita sudah zero ya untuk yang raja copy paste ya Bu Eli ya. Saya sering melihatnya namanya raja copy paste ya, dikit-dikit Anda copy paste ya. Bukan menjadikan Anda jadi pintar malahan ya, malahan Anda jadi malas nanti khawatirnya. Nah, kemudian tadi Mendeley tentunya sudah bekerja sama tadi salah satunya ada Elsevier ya. Kemudian ada fitur-fitur ya kalau Anda sudah membuka, Anda sudah download ya pastinya tidak ada ini Bu Eli ya tidak dilakukan pembelajaran download, tetapi saya kemarin sudah menyampaikan Bu Emily sudah download ya, sudah download, nanti kita tinggal menyampaikan bagaimana cara menambah ya referensi lah. Yang pertama tadi dapat digunakan ya pada MS Windows, kemudian kalau kebetulan saya pakai MacBook ya, jadi memang nanti berbeda tampilannya Bu Eli. Bagi yang mungkin pakai Apple sama yang pakai MS Windows yang mungkin Toshiba, kemudian laptop yang lain, ini juga memang nanti berbeda-beda. Nah, kemudian secara otomatis menampilkan metadata ya. Ini karena secara otomatis itu berdasarkan metadata yang diambil ya. Metadata itu artinya data utamanya ya, data utamanya bahwa contoh kalau Anda metadatanya nama Abdul Aziz ya, tanggal lahir berapa, di mana kan gitu ya. Kemudian anak keberapa. Nah, itu data-data yang penting untuk ditampilkan di Mendeley ini. Kalau suatu namanya katakanlah artikel ataupun naskah berarti ada penulisnya ya. Kemudian ada penulisnya asal instansinya dari mana, afiliasi ya kalau menyebutnya afiliasinya mana. Kemudian jelas ada tadi ada judulnya. Kemudian ada yang bisa sebagai author apa namanya sebagai komunikasi author siapa ya. Jadi komunikasi author itu penting. Jadi kalau ada kekurangan di naskah itu kita boleh diskusi ya, biasanya email.
ya, email misalkan emailnya koresponden author lah ya. Jadi koresponden author itu misalkan emailnya Bu Eli. Begitu Anda menemukan kejanggalan boleh, dan itu terbuka ya. Misalkan Bu Eli, ini di paragraf ini kan via email, ini ada perlu penjelasan atau bagaimana, boleh, itu sah-sah saja ya. Kemudian setelah itu tentunya identitas jurnal, kemudian ada volume berapa, nomor berapa, terbit kapan, sampai halamannya. Nah itu tentunya kalau jurnal yang tadi sudah berafiliasi dengan Mendeley, secara tidak langsung otomatis, biasanya benar. Karena Mendeley juga memberikan bahwa yang harus dimasukin tadi, ada nama, judul gitu ya. Jadi metadatanya udah otomatis. Nah ini kelemahannya tadi, kalau yang tidak berafiliasi dengan Mendeley atau mungkin kebanyakan jurnal bahasa Indonesia ya Bu Eli ya, sama juga JKPT. Jadi memang kita masih belum menyesuaikan Mendeley. Begitu Anda masukkan, ngacak tadi. Ya, huruf besar semua, kemudian penulisnya yang harusnya family name ya. Kalau family name kalau di luar negeri itu kan jelas ya. Kalau Cristiano Ronaldo kan gitu ya. Itu ya kalau di Cristiano Ronaldo itu kan nama panjangnya ada ya. Misalkan Da Silva, yaitu family name-nya Da Silva. Nah, di kita tidak semuanya ada family name. Tapi beberapa suku tertentu, misalkan tadi suku Batak, kemudian di Papua, itu tentunya ada family name, ya, kemudian first name-nya dan middle name. Tetapi ini tidak ada masalah, karena penulisan satu kalimat, kayak contoh banyak orang yang namanya hanya satu. Misalkan namanya, biasanya kalau satu, kan misalkan kayak orang Jawa ya, banyaknya mungkin satu kalimat namanya misalkan siapa Bu Eli nih, Afridayanti gitu kan, gabung gitu ya, jadi satu gitu ya, itu boleh. Jadi A titik Afridayanti, jadi A itu sebagai first name-nya ya, kemudian family name Afridayanti gabung gitu. Nah kemudian ini penting juga karena tadi sistemnya sudah tools ya, ataupun software ini semuanya terbackup ya. Kalau Anda tadi misalkan nyimpen di beberapa laptop atau mungkin di beberapa flash disk ya, Anda bingung flash disknya yang mana mungkin ya, kalau flash disk sama lagi. Tapi kalau sudah di Mendeley ini Anda bisa klasifikasikan. Contoh PI misalkan daerah penangkapan sendiri, masalah daerah penangkapan ya, kemudian alat tangkap sendiri gitu ya. Kemudian nanti suhu terhadap atau mungkin beberapa parameter yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan sendiri gitu. Jadi bisa Anda pisah-pisahkan dan terbackup di Mendeley. Tetapi tentunya harus terus disinkronisasi ya. Biasanya kadang kita lupa mensinkronisasi nih Bu Eli nih. Jadi kalau Mendeley memang kok kosong, ya mungkin barangkali lupa mensinkronisasi. Nah, kemudian tentunya tadi PDF viewer ini tentunya kemampuan tadi nanti begitu Anda sudah download, kemudian Anda mau ngambil ya, kan Anda harus baca ya, di highlight yang Anda ambil ada di paragraf mana, kalimatnya apa, bisa Anda highlight, kuningin. Nanti mudah-mudahan kita bisa prakteknya, cukup waktunya Bu Eli ya. Nah, kemudian ini kita bisa impor dokumen ya. Jadi web importer ya, web importer ini bisa semua lah. Ada Google Scholar, kemudian ada mungkin tadi ada Elsevier, ada publikasi media, itu banyak. Nah tadi terintegrasi kepada Office ya, LibreOffice, kemudian fitur jejaring sosialnya juga ada ya, dan penyimpanannya itu free tadi ya, free 2 GB. Nah kalau yang gratisan ya, ini saya kebetulan pakainya gratis Mbak Eli, jadi saya belum tahu, mungkin nanti ya anak-anak ya, belum tahu yang berbayar lah. Tapi saya kalau 2 GB udah cukup lah, karena saya jarang pakai Bu Eli ya. Nah, kemudian kita biasanya tadi Mendeley tentunya semua file yang ada di hard disk itu ya, di lokal itu bisa tersimpan ke websitenya Mendeley. Kemudian kita bisa mengaksesnya ya, tanpa di komputer yang sama, tapi akun yang sama. Misalkan buka nih di komputernya saya, Anda mau buka bisa ya, adanya Mendeley Anda ya, karena sudah tersimpan di web store-nya Mendeley gitu ya. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau Anda misalnya beralasan saya nggak punya laptop gitu ya. Jadi yang pertama jelas bahwa laptop itu harus terinstall Mendeley. Kemudian Anda harus punya akunnya ya.
Jadi salah satu perbedaan dengan Zotero, ya salah satunya kalau Zotero tidak punya akun nggak apa-apa menggunakan. Tapi Mendeley itu harus punya akun. Karena satu orang bisa memang beberapa akun tetapi emailnya beda ya, itu identitasnya boleh sama tapi emailnya boleh beda, itu Anda bisa punya beberapa akun. Nah, tetapi sekarang Mendeley ada lagi program baru, bisa grup ya, grup library tadi. Nah, grup library itu kalau Anda misalkan di akunnya Anda di-linkkan ke akunnya misalkan saya atau akunnya Bu Eli, akunnya Pak Apri. Nanti Pak Apri buka juga bisa sama dengan yang kita share di grup tadi. Nah, ini keuntungan-keuntungan yang memang saya sendiri memang belum pakai tapi baru tahu setelah belajar tadi ya. Dan tentunya tadi kita bisa secara langsung tadi ya. Kalau yang dibutuhkan referensinya harus menggunakan Mendeley, ya kita berarti otomatis bisa. Nah, tetapi secara umum juga itu bukan mau menggunakan Mendeley, mau menggunakan EndNote, mau menggunakan Zotero. Tetapi ada namanya selingkung ya, tadi atau mungkin gaya penulisan. Ini yang nanti mudah-mudahan detailnya Anda bisa praktekkan apa stylenya bagaimana ya. Jadi kan di dalam citasi dan referensi manager itu ada gaya-gaya atau style-style yang memang sudah disepakati secara internasional ya. Misalkan kalau apa style itu penulis 3 penulis, kemudian 2 penulis atau penulis itu berbeda citasinya tadi ya, kemudian nanti referensinya berbeda. Tentunya ini sudah diatur karena ini sudah digital, kita udah nggak usah mikirkan lagi karena sudah ada diatur oleh Mendeley. Hanya kita perlu mengecek lagi tadi ya, mengeceknya adalah di akhir daripada di referensi tadi. Nah, kemudian manfaatnya ya, tadi manfaatnya wah banyak sekali manfaatnya. Intinya adalah ini fasilitas ya. Kalau fasilitas ini Anda tidak dipakai, sayang sekali, ya kan gitu. Jadi secara keuntungan yang bisa kita peroleh apabila kita menggunakan Mendeley ya, kita terhindar dari plagiatism. Yakin saya. Kenapa? Karena semua yang ditulis Anda harus baca, harusnya baca. Ya. Karena yang Anda citasi harusnya filenya ya atau jurnalnya harus ada. Kalau nggak ada, gimana cara mengisinya? Jadi manual lagi kan gitu ya. Jadi kelihatan pada saat kita manual dan kita tidak manual. Nah, ini ada kurang lebih 7 manfaatnya ya. Salah satunya penulisan citasi dalam teks dan pencantuman literatur itu tentunya otomatis, daftar pustaka otomatis. Karena kita kalau tidak terbiasa menulis karya ilmiah ya, Anda misalnya karya tulis ilmiah, Anda menulis daftar pustaka aja bingung. Itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan ini cukup kilat ya, cepat. Anda mau merubah stylenya apa aja otomatis langsung. Tapi begitu diminta jurnal ke A, Anda berubah style. Kalau manual kan bingung. Harus manual lagi. Itu membutuhkan dan membuang waktu yang banyak. Kemudian karena dia terhubung langsung dan tersinkronisasi, kapan-kapan kita bisa buka di mana saja. Yang penting ada komputer yang sudah terdownload Mendeley dan ada jaringan internet tentunya. Nah, tadi yang saya bilang bahwa ada fasilitas web importan ya. Importer untuk mengimpor ya beberapa materi tanpa memang Anda istilah mendownload, tapi udah otomatis langsung ditransfer gitu. Ini mudah-mudahan nanti bisa sharing juga Bu Eli nih, Pak Apri, Mas Alim kan juga tahu nih bagaimana penggunaannya. Oke, ini yang nanti akan kita praktekkan. Jadi yang pertama Anda install ya. Install, kemudian cara installnya nanti ikutin perintah ya di mendeley.com ya, Anda install. Kemudian jangan lupa ya, karena Mendeley ini harus istilahnya diinstal MS Word-nya. Ini jangan lupa, kebanyakan pada saat setelah download bingung, Pak, punya saya kok nggak bisa dipakai gini-gini. Berarti ada yang lupa, belum disinkron ke ininya ya, ke Word-nya. Ini penting juga ya. Kemudian bagaimana cara memasukkan referensi ataupun literatur yang Anda punya ya. Jadi ada caranya, ada manual, kemudian ada otomatis, ada web importan. Ini jangan khawatir, nanti coba kita praktekkan ya Bu Eli. Jadi sebelum berakhir secara
lisan, nanti kita akan tutorial. Bagi yang sudah punya boleh dibuka nanti ya. Dan terima kasih. Jadi karena Bu Eli tadi slide-nya 6, saya paling nggak lebih sedikit dari Bu Eli supaya tidak kelamaan. Baik, sebelum kita ke praktek, bagaimana cara menaruh ya ataupun meletakkan referensi kepada Mendeley secara manual, kemudian mungkin dari Google Scholar, mungkin dari web important, kemudian bagaimana cara mensitasi ya, nanti coba kita praktekkan sama-sama ya. Kemudian bagaimana cara mensinkronisasi juga penting ya, karena kalau tidak ada sinkronisasi tentu ya tidak akan terrecord di situ. Mungkin sementara begitu kita diskusi dulu sebelum praktek, Bu Eli. Terima kasih. Silakan. Ya Bu Eli, Ya. barangkali ada yang mau bertanya dulu sebelum kita praktek ya Bu Eli. Halo, Pak. Oke, ini bagus ini. Ada yang bertanya Bu Eli, ternyata Bu Eli ya. Langsung aja nggak apa-apa ya. Ini atas nama Dinar Wahyu ya, angkatan 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Pak, Ibu, Kakak Utama, Perdana, dan Adik 57. Ya, saya Dinar Wahyu. Izin bertanya, berapa persen batas maksimal plagiasi untuk makalah yang dipublikasikan dan penulisan KIPA? Terima kasih. Oke. Jadi kalau plagiasi itu nggak boleh sama sekali, ya, nggak boleh plagiat, nggak ada persentasinya. Tetapi kemiripan, ya, kemiripan atau similarity-nya, ya, similarity-nya itu bisa didapatkan dengan apa? Kalau Anda cuplik-cuplik aja punya orang, nanti begitu di istilah track similarity-nya, Anda tidak boleh lebih dari kalau biasanya di perguruan tinggi yang lain ya, 25-30%. Ini cukup memang sebetulnya ada toleransi. Ada yang 20%. Ya. Jadi kalau namanya plagiat tidak boleh plagiat. Artinya Anda harus menghargai karya orang. Misalkan Anda mengambil dari jurnal, misalkan Anda membahas tentang suhu di daerah penangkapan, ya. Bahwa di daerah penangkapan tuna ya yang Anda lakukan praktek itu suhunya rentang antara misalkan suhu hangat lah antara 28 sampai dengan 30 ya. Kemudian dari citasi orang Anda cantumkan ada yang 26 sampai 28, ada juga yang lebih dingin lagi kedalamannya berapa. Tapi Anda tidak cantumkan siapa yang punya, siapa autornya, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian termasuk proses citasi Bu Eli ya. Ini penting nih bahwa citasi itu kalau tadi Anda 30% kemiripannya itu dalam mensitasi tadi Anda harus dirubah ya. Tadi yang disebutkan ada parafrase. Ada yang citasi langsung, ada yang citasi tidak langsung. Yang langsung apa contohnya? Biasanya rumus ya, tabel, gambar ya. Kemudian biasanya ayat-ayat suci ya, atau mungkin hadis itu nggak boleh Anda rubah-rubah lagi. Itu yang langsung. Tetapi Anda harus mencantumkan sumbernya ya, harus mencantumkan sumbernya. Nah, ini penting. Tentunya memang harus ada ini lagi nih Mbak Eli, mungkin nanti next setelah kegiatan ini boleh bagaimana cara mensitasi. Tapi nanti coba saya praktekkan pada saat menggunakan Mendeley. Silakan, barangkali ada lagi. Pak Mugi, mohon maaf tadi saya sempat nge-hang laptopnya, jadi sempat log out. Ya. Iya. Silakan bagaimana? Mau langsung praktek atau gimana Pak? Ya, oke. Baik, kalau mau langsung praktek, coba saya buka dulu ya ininya, Mendeley saya. Bu Eli, saya rasa sih kita tidak usah lama-lama Bu, karena ini maaf remaja ini sebetulnya kan bagus ya bisa ikut kegiatan ini. Tetapi kelihatan ya Taruna ya?
Siap, sudah, Pak. Oke, Siap, sudah. kelihatan, Pak. Siap, sudah, Pak. Oke, kelihatan ya. Oke. Jadi Mendeley ya. Ini kebetulan saya tadi mendownload nih ya. Yang pertama tentu Anda harus download dulu. Ya. Anda download, kemudian Anda bisa bikin foldernya. Anda misalkan tulisannya apa nih? Misalnya kayak saya ada budidaya ramah lingkungan. Ini saya baru bikin tadi kapal tangkap ikan ya gitu ya. Kemudian KJ, Finfish, ada rumput laut karena saya orang budidaya. Nah, ini ada referensi, ada 2 referensi yang secara umum tadi atau mungkin tadi yang saya sudah sampaikan, kelihatan nggak untuk metadatanya? Ini dari jurnal internasional ya, dari namanya Complete ya, dia jurnalnya ada DOI-nya, kemudian ada publishing-nya ya, ISN-nya. Nah, kita bandingkan dengan jurnal yang Indonesia punya, maaf nih kebetulan punya IPB, tidak lengkap metadatanya. Artinya kita harus lengkapin ya. Karena pada saat Anda nanti citasi ini, nanti jadinya kacau, bahkan munculnya judulnya ya, Few Fishermen. Padahal kalau yang di atas ini ada namanya Zoruzua ya, dan kawan-kawan lah. Nah, yang pertama adalah setelah kita mendownload, kemudian Anda tadi sinkron ya, Anda sinkron biasanya dengan Word. Nah, yang sudah disinkron biasanya kelihatan di Word sini, ya. Tapi kalau belum sinkron, belum ada di Word-nya Anda kelihatan ada Mendeley-nya, ya. Kelihatan Bu Eli ya? Terlihat, Bapak. Oke. Nah, kembali lagi ke Mendeley. Caranya bagaimana kalau Anda mau misalkan mau download atau menambahkan? Kalau secara manual ya, Anda punya filenya. Kalau saya sebetulnya kalau yang jurnal berbahasa Indonesia, memang kalau bisa secara manual aja Mbak Eli nih, anak-anak semua. Kenapa? Karena kamu akan belajar bagaimana memasukkannya ya. Tulis ya nama autornya siapa, kemudian titel jurnalnya siapa, ini ada. Kalau buku kan biasanya buku-buku itu jarang ya, Dek. Jadi kalau buku bisa nih, misalkan Anda masukin buku nih, contoh buku ya. Nah, kemudian autornya siapa, misalkan 1 orang atau 2 orang, kapan terbit tahunnya ya, berapa halaman. Ada yang misalkan kamu isi halaman lengkap, misalkan ada angka Romawi halaman, misalkan 7 Romawi ya, kemudian 200 halaman itu ada, abstraknya masukin ya, kemudian kata kuncinya masukin, kemudian tinggal di save ya. Jadi termasuk di sini ada penerbitnya siapa, URL bukunya siapa. Nah, ini memang penting kalau URL ini, kalau Anda punya buku yang Anda punya, boleh dicantumkan di URL Google Drive-nya Anda ya. Itu boleh, baru nanti Anda save. Nah, kemudian sama juga kalau jurnal ya. Anda mau masukin jurnal artikel ya. Judulnya ya, kemudian autornya, kemudian jurnalnya jurnal apa ya, tahun berapa, abstraknya masukin sini. Jadi kalau Anda mau lihat jurnal itu ya, sebagai contoh saya buka dulu sebentar. Oke, ya. Misalkan kita mau memasukkan ini ya di Mendeley, Anda tinggal copy aja ini judulnya ya. Nah, ini yang author Anda harus hati-hati karena Anda harus tahu dan Anda harus pisahkan antara first name, middle name, dan family name. Karena proses citasi yang dicantumkan adalah family name-nya ya. Misalkan Pailin ya, JB misalkan. Jadi namanya Jacobus bunga. Kemudian ini ada Maruti ya. Jadi Anda harus masukin tadi kepada ini autornya, misalkan berarti yang depan dulu ya. Last name dan first name gitu. Ini tentunya harus butuh keterampilan tadi, tetapi saya yakin kalau yang sudah punya aplikasinya sudah memasukkan, itu penting
Tetapi kalau bisa selengkap-lengkapnya ya, Dek. Jadi kalau ada dokumen ini ada DOI-nya, ya, DOI-nya ada nggak nih? Misalkan kita cari nih, biasanya di bawah, ya. Nah ini Anda masukin DOI-nya ini, ya ini kan tinggal copy saja, ya. Kemudian korespondennya ada. Kemudian biasanya di bawahnya itu ada juga komplit bagaimana cara mensitasinya, kalau benar atau tidak gitu ya. Oh, ini nggak ada ternyata. Oke. Nah, kenapa saya anjurkan Anda untuk secara manual ya? Yang jelas bahwa dalam memasukkan referensi memang harus sesuai kebutuhan. Contoh bahwa ini judulnya ya, daerah penangkapan potensial tuna mandidihang ya di Laut Seram. Nah, artinya kan berkaitan dengan daerah penangkapan ya. Nah, kita baca lagi pelan-pelan abstraknya. Oh iya, ternyata dia melakukan penelitian itu di bulan Januari itu hasil tangkapnya berapa, kan gitu ya. Kemudian pelan-pelan baca metodenya. Ya, kapan penelitiannya terakhir, tentunya Anda harus membaca kesimpulan. Nah, ini ada beberapa tabel nih. Kalau Anda boleh ambil tabel, ini juga tadi sumbernya FAO yang dimodifikasi. Kalau ada tabelnya dia, misalkan ini tabel dia nih, ya, bahwa CPU hasil tangkapan ikan tuna mandidihang pada bulan Januari ini, penelitiannya si ini tadi, ya, penelitiannya si siapa namanya, Pailin dan kawan-kawan, ini harus ada cantumkan, ya. Tadi kalau Anda mengambil plug sama ini, ya, ini yang disebut adalah sitasi langsung, biasanya tabel, gambar. Nah, tetapi kalau Anda mau mengambil tadi supaya terhindar dari namanya plagiatism, ya. Misalkan begini. Ya, ini kita tandain nih. Kita tandain oke ya. Nah, kita tandain bahwa sebaran suhu permukaan laut ya, ini di Laut Seram ya, penelitian ini berkisar antara 28 sampai dengan 30. Ini kan untuk pengkayaan di pembahasan sitasi Anda ya. Misalkan kalau penelitian Anda tadi di kisaran 28 sampai 29, hampir sama begitu. Tetapi saya perlu sampaikan kalau bisa pembahasan Anda yang bersifat lokal tentunya harus ditambahkan yang bersifat interlokal atau internasional. Jadi pembahasan materi Anda tidak hanya nasional saja supaya boleh dibaca orang. Dan kenapa? Pada saat Anda mensitasi karyanya orang luar negeri, itu ada semacam peringatan ke orang itu bahwa Anda sedang mengambil citasinya, ya. Atau mungkin ada istilahnya ada warning apa peringatan yang baik maksudnya ya, apa sih namanya? Masuk ke email orang itu gitu ya. Begitu juga sama kalau Anda sudah punya publikasi, kemudian orang mensitasi, biasanya nanti akan ada email ke email kita. Ya. Itu untuk bagaimana cara menambahkan. Nah, kemudian Anda juga bisa menambahkan dari misalkan impor dari web ya. Impor dari web ini menjadi penting ya, manakala Anda harus install dulu nih. Ini web important ini ya. Jadi Anda bisa langsung klik semuanya ya. Tentunya semuanya metadatanya, kemudian PDF-nya juga bisa. Saya rasa sebentar Bu Eli silakan Taruna, apabila ada yang mau disampaikan ya. Ini sambil saya share screen lagi. Nah, tadi cara memasukkan secara manual dan secara web importir. Nah,
kemudian sebagai contoh lagi di sini, ya misalkan Anda mau mengambil makalahnya dia, ya ini memang kita langsung bisa dapat ke Mendeley-nya tadi yang saya sudah diimpor tadi ya. Oke, jadi memang ini langsung otomatis sesuai dengan kebutuhan kita juga bisa menambahkan mana yang kita butuhkan ya. Ini yang ada di Elsevier. Nah, kemudian berikutnya saya mau mencontohkan cara mensitasinya nih. Cara mensitasinya. Oke. Cara mensitasinya. Oke, jadi saya melihat ya taruna sekalian bahwa berdasar ini dari kasus yang ada. Ini saya mohon maaf Bu Eli, saya matikan kameranya sebentar Bu Eli. Baik, Kelihatan Pak. Bu Eli ya? Iya, kelihatan, Pak. Oke, jadi yang pertama kita tentunya akan menulis karya tulis ilmiah itu berdasarkan kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Nah, nanti akan diajarin bagaimana cara membuat paragraf, menyusun kalimat ya. Dan ada definisi daripada paragraf yang baik tentunya di dalam paragraf itu ada kalimat inti ya dan kalimat pendukung. Nah, ini contoh yang mungkin nanti kita sambil perbaikin ya Bu Eli ya contohnya, karena ini contohnya nggak bagus, kita bagaimana cara membagusinya. Nah, dalam satu paragraf itu biasanya ada 8 sampai dengan 12 kalimat. Dalam satu kalimat itu maksimal bolehnya sampai sekitar 16 kata. Coba kita hitung ya. Ini satu paragraf, satu kalimat, Bu Eli ya. Contoh nih, Provinsi Sumatera Barat memiliki 7 kota yang berada di wilayah pesisir dengan total panjang kurang lebih 1 juta sekian, 180 pulau, ya terdapat potensi koma. Dia banyak komanya. Jadi ini paragraf tidak efektif kalau kita melihat, ya. Jadi kalimat intinya tidak terlihat, kalimat pendukungnya tidak terlihat. Kalau bercerita di latar belakang, tentunya bercerita tentang produksi ya dan bercerita tentang sumber daya yang ada. Ya, jadi misalkan ini tadi sumbernya dari mana? Misalkan statistik Provinsi Sumatera atau mungkin BPS Indonesia kan gitu. Nah, kita tentunya akan perbaikin nih. Provinsi Sumatera Barat memiliki 7 kota berada di wilayah pesisir ya. Misalkan pesisir Barat Sumatera. Ya. Nah, itu satu kalimat. Ya. Ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kata. Kemudian pendukung. Ya. Pendukungnya apa? Ya. Berbatasan ya kan, wilayah pesisir barat Sumatera yang berbatasan dengan ya, wilayah. Ini saya agak error ini laptopnya nih. Wilayah pesisir Seninya barat Pak. yang Iya, seninya seminar online begini, ada iklan-iklan Iya, ini trouble. agak ini nih agak jeda ya Bu Eli ya. Iya. Oke, jadi gini aja maksud saya nih, bahwa dalam satu paragraf itu ada kalimat inti, juga diperlukan kalimat pendukung ya. Nah, barat. Nah, kan tadi saya mau agak ini nggak bisa jalan ini ya nih, pad-nya. Nah, jadi setelah kita kalimat pendukung biasanya ada citasinya nih maksud saya. Nah, bagaimana cara misalkan ini bahwa terdapat potensi ya, misalkan ini kalimat katanya si tadi lah ya sih. Ini maaf ini ada jedanya nih, jadi enggak. Nggak apa-apa Pak, aman, masih aman. Oke ya.
misalkan terdapat potensi sumber daya pesisir laut dengan kadar pesisir ya, misalkan ikan tuna, aduh, Bu Eli, apa delay ya? Enggak terlalu sih Pak. Enggak, di saya enggak kelihatan ini. Ini kan saya ngetik, tapi ya. enggak ngetik. Atau Bapak bisa izin, Bapak bisa stop share. Stop Oke. itu. Oh, stop. Oke. Jadi cara Anda tadi membuat kalimat itu ya, diramu ya, kalimat itu aktif mungkin. Bahwa pesisir Provinsi Padang ada di pesisir barat ya. Kemudian pesisir barat itu ada batasannya dengan apa saja? Ada Sumatera Utara, ada mungkin Lampung, tadi Sumatera Selatan. Nah, kan tadi bercerita tentang potensi. Potensi di pesisir barat terdapat sumber daya perikanan yang melimpah. Nah, baru masuk ke bidang penangkapan ya. Bahwa sumber daya yang ada di sana tadi menurutnya si Sapa tadi yang tadi jurnal tadi saya mau masukkan itu di sana ada ikan mandi dihang, ikan tuna ini, ikan tuna itu gitu ya. Kan gitu. Nah, itu cukup sampai di situ. Paragraf keduanya mendukung paragraf pertama tadi. Bercerita tentang ikan mandi dihang atau mungkin alat tangkap mandi dihang ya. Secara umum ditemukan di pasaran ini ya. Dari hasil penelitiannya si ini ya didapatkan pada bulan sekian mandi dihangnya banyak. Kan gitu. Kemudian alat tangkap yang digunakan untuk menangkap mandi dihang adalah ini. Hasil penangkapan ini, alat tangkap yang digunakan untuk menangkap mandi dihang di provinsi ini, Anda boleh utarakan dibandingkan dengan referensi lain, tetapi kembali lagi ke latar belakang itu bahwa tujuan Anda latar belakang kan jualan jamu. Kira-kira kalau Anda jualan jamu orang yang manjur atau jamu kamu yang manjur? Artinya meramunya kalimat dan dalam paragraf tadi itu harus bahwa kekuatan tadi sumber paragraf meyakinkan di latar belakang itu bahwa kamu tidak salah mengambil penelitian ataupun menulis karya tulis ilmiah di Sumatera Barat tadi, perairan Sumatera Barat, kemudian alat tangkapnya itu, ikannya itu. Baru nanti ke tujuannya dan segala macamnya. Nah ini mohon maaf ini agak delay Bu Eli ya. Saya belum, kalau enggak tak ke ini aja nih, contoh citasi Oke, ini mungkin nggak delay nih. Ya, Sumatera Barat. Ya. Oh, nggak bisa, Bu. Oke. Nah, ini kan mau kita citasi ya, Dek. Misalkan contoh ngambil citasinya, Anda tinggal insert ya ini. Dek. Nah, insert ya. Anda tinggal insert. Tadi Anda mau ngambil siapa tuh? Misalkan ada Go Library misalkan. Tadi namanya siapa Bu Eli, ingat nggak? Ya, kalau nggak ingat Anda langsung ke Mendeley-nya nih ya. Oke, Anda mau ngambil ini. Ya. Oke, Anda balik. Aduh. Ini agak sedikit masalah nih. Jadi tinggal insert, misalkan namanya siapa tadi si autornya? Zoruzoa ya. Zoruzoa. Anda insert. Nah, kan langsung begitu kita nyebut aduh. Ini agak error Bu Eli. Insert Zoru. Aduh, nggak bisa nih, nggak apa ininya ya internetnya ya. Iya, sepertinya sedang down Pak. Saya Syarifah juga down ini tadi. Enggak, jadi tadi tapi harus bisa nih Bu Eli nih. Oke ya. Oke ya, Dek. Jadi ini sudah muncul, Dek. Nama tadi yang saya menurut Zoruzoa misalkan di perairan barat Sumatera ada potensi tadi ada mandi dihang misalkan ya, Dek. Nah, ini kan di dalam kalimatnya.
Kemudian kita mau memunculkan ya, mau memunculkan daftar pustakanya, Anda tinggal klik ini ya. Kemudian Anda tinggal insert bibliografi ya tadi. Nah, ini karena otomatisnya Bu Eli, ini kan tadi yang punya Bu Eli nih, yang ini nih, yang atas ya Bu Eli. Kita hapus saja. Nah, ini Dek, ini sudah memang teratur ya, family name-nya, kemudian nama first name-nya ini juga sama, sudah teratur ya. Hanya memang kalau kita lihat ini ada beberapa yang masih acak adul nih. Kita biasanya harus mengedit ya, mengedit di metadatanya. Bagaimana cara mengedit di metadata? Kita kembali ke Mendeley ya, Mendeley. Nah, di Mendeley Anda buka nanti ini si Zoru-nya ya. Kemudian ada note, catatan, contents. Bentar, ini agak ada delay-nya ini. Sebentar, Oke ya. Jadi ini penulisnya ya. Anda bisa edit nih, Dek. Ya, di penulis ini Anda bisa edit. Ini kan dia namanya adalah Zoruzoa ya. Kemudian Anda bisa edit kalau misalkan dia nama satunya gitu ya. Biasanya ini ada koma. Bentar. Oke. Kembali lagi Bu Eli ya. Oke, jadi kalau memastikan Anda tinggal cari di detail, Anda nanti bisa edit ini. Misalkan salah di tahunnya ya. Salah di volumenya, Anda bisa edit. Tapi kalau jurnal yang bagus biasanya tidak perlu diedit, udah otomatis ya. Jadi makanya diperlukan tadi sebetulnya dengan adanya Mendeley itu mudah. Anda tidak usah tidak usah mengatur ini lagi daftar pustakanya, tidak usah bingung ini karyanya siapa kan gitu ya. Dan di sini di Mendeley ini Anda bisa sebetulnya melakukan tagging tadi ya. Misalkan kalau ini kebetulan belum ke contoh yang sudah ada saja lah ya, yang sudah ada nih. Misalkan ini saya punya ya Dek nih. Ini coba saya balik lagi dulu. Oke, misalkan saya tadi asumsinya ini karena tadi ada masalah di jurnal ini ya Dek. Asumsinya saya mau ngambil makalahnya ataupun citasinya dari Avan. Oke, saya akan tandain ini ya. Akan saya tandain misalkan saya ngambil di hasilnya dia nih. Ya, misalnya di kesimpulannya ya. Nah, ini tadi yang ditanyakan. Untuk menghindari kemiripan ya, kita tentunya nggak copy paste langsung ya Dek, tetapi nggak boleh merubah juga inti daripada kalimat atau paragraf ini. Nah, oke, misalkan di sini pemetaan kelayakan lokasi menunjukkan terdapat luasan yang cukup untuk pengembangan budidaya. Namun berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pertimbangan aspek fisik lokasi serta keterjangkauan, maka disarankan lokasi pengembangan budidaya laut yang dapat dilakukan di sekitar Pulau Ketawai adalah 1.600 hektar dan di sekitar Pulau Panjang, Pulau Bujur 7.000 hektar. Nah, intinya di sini posisi untuk budidaya, pengembangan budidaya ada di Pulau Ketawai dan Pulau Panjang, Pulau Bujur kan gitu. Jadi Anda ramu lagi ya. Menurut hasil penelitian Avan ya, melakukan kajian pengembangan lokasi budidaya, ditemukan lokasi yang ideal ya. Boleh Anda balik tuh. Di sekitar Pulau Bujur dan Pulau Panjang 7 hektar dan Pulau Ketawai misalkan 1.600 hektar. Nah, Anda tandain ini. Boleh. Jadi kalau nanti Anda lihat lagi dia ke sini ya tadi misalkan oh ya identifikasinya di mana, ada di halaman kesimpulan paragrafnya itu, kalimatnya itu.
Jadi otomatis kita akan tahu ya Dek, kita akan tahu bahwa mensitasinya itu nggak boleh sama. Kecuali tadi ada tabel, ada grafik. Gitu. Nah itu lebih jelasnya nanti saya sebetulnya kalau ini agak-agak delay Bu Eli ya, mungkin karena internet saya juga ya. Ini kalau offline bagus juga nih. Ternyata ada keterbatasan tadi. Ya. Tapi secara umum begini juga Dek. Jadi di YouTube di mana sudah banyak, tentunya kalau Anda praktek langsung, ada yang buka laptop nggak Mendeley-nya? Boleh share screen? Kalau yang buka laptop, kemudian ada kesulitan di Mendeley-nya, bagaimana memasukkan, boleh share screen, silakan. Bu Eli, open share screen, Bu Eli. Oh ya, multi, ya saya kasih ya. Oke, udah. Silakan. Bapak Ada nggak sebelum yang mau share screen untuk menampilkan Mendeley-nya, kemudian bagaimana mensitasinya, ya, dan bagaimana bikin daftar pustakanya. Kalau ada langsung kita pandu, Bu Eli. Iya, ini juga bergabung dengan kita para dosen nih Bapak. Mungkin bisa juga dari dosen, barangkali ada yang mau. Boleh dari dosen biar jelas ini di saya nggak tahu mungkin ada internetnya atau apa ya. Boleh saya Pak Muki. Oh silakan. Wah semangat. Ya silakan. Biar hidup. Iya nih nggak tahu nih mungkin internetnya nih kalau saya lihat ini. Coba Eli, boleh? Silakan ya, Bu. Pak. Mangga Cap. Bentar. Udah masuk kah? Ini penting juga Pak Mugi untuk dosen ya, untuk publikasi kita. Ya, betul. Udah muncul belum, Mbak? Udah muncul. Oke, gimana nih, Mbak? Atau saya close dulu ya? Nggak apa-apa, Anda Pak Heri. Ya. Untuk Mendeley-nya nggak usah close. Pak Heri buka Word, Word-nya Word. Oke, Word. Ya. Buka Word dulu. Ini kan bercerita tentang performa penangkapan ya. Oke. Menggunakan LED panel. Word, saya stop share dulu ya. Masuk ke Word apa gimana? Jadi kalau Pak Heri tampilkan tadi desktop ya tadi ya. Kalau memang nggak bisa berarti keluar dulu. Nanti Pak Heri share screen-nya desktop Pak. Oh desktop yang? Ya, share screen di atas jadi bisa pindah-pindah tidak bolak-balik. Oh gitu, sebentar Pak. Sambil menunggu Cap Heri, Pak Mugi saya juga mau bertanya. Waktu awal saya menggunakan Mendeley itu pada saat transfer atau input file si pustakanya, tiba-tiba di Mendeley-nya itu tulisannya berubah jadi kanji, Pak. Nah, itu bagaimana? Mungkin nanti barangkali ada adik-adik juga yang mengalami hal yang sama, itu harus bagaimana gitu. Ya, berarti di data yang Mbak Eli transfer itu biasanya kan ada di teman-teman di publikasi Jepang itu ada 2 bahasa Mbak Eli. Mungkin di metadatanya kalau Mbak Ali cek itu ada kanjinya. Iya, berubah jadi kanji semua itu. Ya. Nah, ini biasanya sering tuh, tidak hanya Jepang. Misalnya kalau kita ngambil citasinya yang Arab tuh bahasa Arab semua gitu. Makanya kita bingung kadang-kadang. Jadi saya sebetulnya lebih senang Mbak Eli download dulu makalahnya itu. Ya. PDF-nya download dulu ya. Syukur-syukur kan namanya mahasiswa ya. Anda print dulu, pelajarin dulu tuh ya. Tetapi soft copy-nya kan tersimpan. Iya. Jadi kalau Anda mungkin tidak membaca, tidak tahu apa-apa. Jadi intinya sebenarnya kalau memparafrase ini kita harus menguasai pustaka ya Pak ya? Betul. Kontensnya yang mau diambil apa, intinya apa. Pak Heri ke Word dulu aja, Pak Heri bisa? Word, oke. Nggak usah, maksudnya nggak usah close-close, bisa nggak Pak Heri? Jadi Pak Heri share screen-nya itu yang ada gambar desktop 1, Pak. Desktop 1, nggak ada ini sebentar. Ada nggak? Nggak ada nih, ada Semangat dokumen, Mendeley. Calon dosen. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, oke. Ke Word ya, ke Word. Oke. Ya. Nah, kalau ke Word itu kan Pak Heri sudah sinkron ya, jadi udah kok nggak kelihatan ada belum sinkron, Pak. Oh, belum itu, belum Word plug-in.
Ya. Oh, belum walkthrough in ya. Klik Iya. file. Klik file. Oke. Di paling bawah Pak option coba klik. Options. Terus Udah di option Pak, general display. sebentar ini kalau saya udah Asus ya ini ya. Iya. Sebentar Pak Heri ini. Oh, belum di Halo, putus-putus Pak. Halo. Pak Heri. Ya. Halo. Sepertinya memang harus offline ini, Pak. Oh iya. Pak Heri, coba klik tools Pak Heri. Bisa nggak? Terus keluar dulu ya dari sini ya. Nggak di itu aja di Mendeley-nya. Ke Mendeley dulu aja. Mendeley, oke. Mendeley desktop. Tools. Ada Install. nggak? Keluar dulu Pak. Ini keluar dulu dari. Oh iya, iya, oke. Oke, tools. Oke, Ini install. ke Mendeley-nya Pak Heri. Ya, tool ya, install. Itu Oke. ya. Klik. Ya, klik itu. Yes. Nanti di atas itu ada web important ya Pak Heri. Itu tadi untuk mentransfer web tadi. Tunggu Pak Heri, masih nunggu itu. Jangan Ini, proses. yes. Oke. Yes. Oke. Ya, buka tadi Word-nya harus sudah ada tadi di reference tadi Pak Heri. Buka Word-nya Pak Heri. Bentar, saya close dulu. Oke, refresh. Klik. Belum muncul nih, Pak. Refresh, diklik. Reference. Oke. Udah. Nah, udah. Oke. Itu artinya udah ada Pak Heri ya. Oke. Ya, udah. Oke, coba Pak Heri ketik tadi ya. Cumi-cumi ditangkap misalkan ya. Coba nih. Bentar. Cumi-cumi ditangkap. Muncul Pak ya? Ya, Muncul, Cap. Oke, lanjut. ya. Dengan hasil. Coba nih, coba ya. Dengan hasil yang cukup banyak. Misalkan 100% produktif misalkan ya. 100% produktif, ini kalimatnya ini aja. Menggunakan LED gitu misalkan. Alat bantu LED ya. Nah, Pak Heri kan mau memasukkan tadi yang publikasi tadi ya Pak Heri ya. Oke. Oke, ya. Kemudian Pak Heri reference diklik. Insert citation. Ya, insert. Kan ke Mendeley Bapak kan? Ya. Nanti langsung diklik tadi makalah yang tadi Pak Heri. Ini ya. Ya, klik. Klik. Oke. Enter udah. Harusnya muncul ke sini. Langsung enter aja. Ya. Belum. Insert coba, insert klik. Insert. Go to Mendeley. Ya. Ada Ini nggak kelihatan Pak Heri yang tadi makalah tadi? Ada Judulnya ya. siapa namanya tadi? Yamasita. Ya, Yamasita tulis. Yamasita gitu. Tulis di mana Pak? Di set tadi, set Mendeley. Ini nggak bisa nampilin dua ini Bu Eli ya. Dua. Iya, ini nggak bisa ini. Ya, nggak apa-apa sih, coba aja. Masuk di sini apa Pak? Di Udah otomatis Pak, harusnya otomatis kalau Pak Heri sudah insert, kemudian tadi klik Yunasita, enter gitu. oh, klik enter. Ya. Pak, nggak mau dia. Nggak mau? Ya. Oke, coba share, tutup share screen Pak Heri. Oke. Oke, jadi sebetulnya ini kalau Perlu latihan sih Pak ini. Zoom ini memang ada delay-nya ya, jadi kembali lagi sih. Kalau saya lihat itu Zoom ada delay-nya ya kita, ini contohnya kan gini ya Pak Heri nih.
Oke. Ya. Misalkan inilah ya, saya mau ngambil karyanya tadi Afan tadi. Kan saya tinggal insert Oke. ya. Nah, muncul nih Afan, saya tulis Pak Heri nih Afan. Nah, ini kan misalkan Oh. ini tulisan saya. Ini tinggal oke Pak Heri, klik Oh, gitu. oke. Sebentar, Pak. Nah, itu muncul kan Pak Heri nih. Ya, Pak Heri. Oke, sebentar, Pak. Nah, Ada. kemudian Oke. Bisa, Pak. Coba saya kita ulangi ya. mau ini langsung otomatis Pak, karena kita tadi sudah insert bibliografi ya tadi ya. Jadi ini udah ada nih otomatis nih Afan ini ya. Gitu. Silakan Pak Heri dicoba. Saya share screen lagi ya. Ya. Biar tahu. Set. Udah muncul ya? Udah. Nah, itu udah ada tuh. Kemudian enter Pak Heri nih, enter misalkan enter dulu nih. Enter dulu. Sebentar. Pak Heri mau nampilkan daftar pustakanya misalkan. Enter ya. Sebentar. Set. Kemudian ya Mas kita. Udah benar itu Pak Heri. Ini kan? Ini enter dulu. Enter dulu aja sampai bawah biar kelihatan ininya nih. Oke dulu, enter aja. Bibliografi. Oke ya. Pak Heri klik tadi mana itu tadi? Ada kursornya nggak kelihatan? Ini. Nggak yang itu. Oke Pak Heri, klik insert ya. Nih, insert bibliografi. Mana ya insert? Oh atas yang atas ya. Ya. Itu kalau mau bikin daftar pustakanya. Nah itu Pak Heri. Oke. Enter dulu tuh. Enter Ya. aja Pak. Ya enter. Terus enter lagi. Nah. Oke, stop dulu Pak Heri. Ini Pak Heri, kalau yang bentuknya apa style? Pak Heri stylenya misalnya mau dirubah, ini kan ada di sebelahnya insert citation ini, ada style apa ini Pak Heri ya? Oke. Misalkan Pak Heri mau ganti nih, mau ganti stylenya bisa otomatis Pak Heri. Bukan yang ini Pak. Ya boleh coba. Chicago misalkan Pak Heri. Chicago, oke. Yang Chicago. Oke, kan berubah ya Pak Heri ya? Iya, ya. Berubah nggak? Tadi apa style begini, Chicago di dalamnya di dalam kalimat berubah, di pustaka pun berubah. Oh iya ya. Itu ya. Kembali lagi ke apa misalkan Pak? Apa ya? Ya, ya diklik aja langsung. Klik aja nggak usah diklik langsung ya? Ya, klik langsung aja. Apa? Ini ya? Ya. Oke. Klik. Oh ya. Nah, robah Ya, langsung. ya kan? Berubah kan Pak Heri? Jadi Oke, sebetulnya Bu Eli dan Bapak Ibu dan Taruna sekalian sangat mudah. Yang penting ini harus kita hindarin ya. Dan harus kita lakukan membaca ya. Kita menghindari tidak membaca tapi harus membaca supaya bahwa betul-betul citasinya benar-benar kalimat ada di mana, kemudian apa judulnya. Karena jangan misalkan kalau Anda bercerita tentang alat tangkap cumi itu apa, nanti tidak bisa disamaratakan dengan alat tangkap yang lain kan begitu ya. Itu Bu Eli. Iya, baik Pak. Pak, saya ingin bertanya lagi ya Pak. Bu Eli, boleh saya dulu Bu Eli? Cap dulu silahkan Cap. Mangga. Pak Mugi, kalau zaman dulu kan saya ngetik ini biasanya di Excel. Kalau ada satu judul, kemudian saya catat kayak highlight tadi ya. Highlight tadi itu simpannya di mana? Biasanya kan mencari kalimat-kalimat itu kita susun supaya kita nanti bisa rangkai pada saat di pembahasan. Ya. Nah, itu disimpannya di tadi ya, di desktop, Mendeley desktop itu ya. Di desktop Mendeley. Jadi gini, sebetulnya untuk di Microsoft Word sudah ada aplikasi ini ya. Tetapi memang ya tentunya lebih advance daripada Mendeley ini lebih advance lah. Ya. Kalau tadi Microsoft Word bisa ya, cuman kan tadi kita harus misalkan, nah oke Pak Heri, kita harus tadi kalau di Word kita harus koreksi lagi ya. Kemudian pada saat kita pindah itu nanti berubah kalau di Word. Kalau di aplikasi ini enggak. Kalau kita masuk dengan akun yang sama itu akan kita mudah tertracking ya Pak Heri ya. Ya. Gitu. Tapi kalau dengan akun orang ya nggak bisa juga. Oke Pak Heri, misalkan
kita highlight-nya Pak Heri ngambil misalkan dari terus Pak Heri naikin. Di abstrak apa di mana, Pak? Oke lah, umpamanya dari ya naikin, oke ya. Terus saja. Biasanya ngambilnya Pak Heri pada saat di hasil dan pembahasan Ini atau di kesimpulan. kesimpulan ya. Oke. Bentar. Hasil juga boleh. Oke lah di hasil Pak Heri nih. Stop Pak Heri. Nah, ini udah ada nih Pak. Enggak, tadi saya iseng aja, Pak. Nah iya benar yang ini di highlight, diklik kanan. Copy ya? Nanti di highlight bisa juga dikasih tulisan ini, yaitu kasih tulisan Pak. Ini Kasih pesan. ini. Jadi Pak Heri klik kanan udah. Nah ini Pak Heri klik bukan itunya Pak, sorry, tambahan tadi ada add note. Oh, iya tulis. Coba kembali lagi Pak Heri, kembali lagi klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Terus udah Pak. Muncul nggak? Nah, Add note ya. Ya. Nah, tulis Pak Heri. Misalkan Pak Heri mau ngerangkum ini, tetapi supaya dalam bahasa kita ya. Ya. Oke. Supaya tadi mempermudah bahwa Pak Heri ngambil dari posisi ini, kalimatnya inti nggak berubah, tetapi hanya di parafrase gitu. Ya. Boleh juga ditulis terjemahannya, kan bagus nih terjemahannya dulu. Jadi tidak secara umum kita menerjemahkan semua. Kapan selesainya kan gitu ya. Jadi poin-poin itu aja supaya cepat. Gitu. Nanti Pak Heri, yang jelas kalau bahasa Indonesia asal kita ini biasanya beda Pak Heri. Karena proses penerjemahan orang berbeda. Nah ini kalau yang kita mau nulis bahasa Inggris nggak boleh. Sama persis kita combination of LED and MHIs ya. Itu untuk bla 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 sampai dengan by target species nggak boleh sama. Jadi kita bisa menggunakan anonim atau mungkin sama ya sinonimnya itu. Misalkan lampu, light apa segala macam. Tetapi memang kalau begitu di similarity Pak Heri itu nanti kebaca juga. Kalau bisa memang kita dirubah susunan katanya. Gitu Bu Eli. Oke, siap, Pak. Saya stop share ya. Siap. Siap, lanjut. Bu Eli, ini khawatirnya untuk remaja ini terlalu jauh, Bu Eli. Jangan bingung ya remaja ya. Ini info juga untuk adik-adik remaja. Ini bisa juga dipakai untuk pelaporan, Pak. Apalagi ada tugas paper, makalah. Untuk laporan dosen. Jadi kamu lebih maju daripada kita-kita. Dulu laporan dosen kita ketik ya, Pak Erik ya. Pak, nanti readingnya model yang tadi dikasihnya, Pak. Nah, itu buat reading biasanya. Asik. Harus belajar, Pak, gitu, Pak. Ya. Pak Mugi, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau tadi contoh yang kayak Harry itu kan si penulisnya ditaruh di belakang ya, Pak ya, dalam kurung kan, dalam kurung nama, kemudian tahun, kurung tutup. Nah, kalau misalnya kita mau pakai si penulisnya itu di awal, misalnya menurut A tahun sekian, nah itu bagaimana? Sama Bu Eli, jadi menurut itu biasanya kalau Mendeley itu udah otomatis. Kalau dia posisinya di tengah, posisinya di awal, posisinya di belakang, Mendeley biasanya udah otomatis tidak dalam kurung lagi gitu. Oh siap. Ya. Itu juga kalau misalnya perpaduan dari beberapa penulis juga bisa ya Pak? Misalnya menurut si A tahun sekian, ya. B gitu bisa jadi ya Pak? Jadi digabung itu bisa Pak. Nah kalau tidak bisa Bu Eli, itu nanti otomatisnya kan tadi sudah. Kemudian manual bisa kita rubah Bu Eli. Tapi tetap ini ya. Sama. Titik komanya bisa kita rubah. Misalkan kita mau menambahkan dalam satu apa namanya yang kita citasi ada 3 atau 4 autor gitu ya. Kita kan dalam kurung kan gitu. Iya. Dalam kurung. Jadi itu memudahkan kita juga. Tetapi tadi kembali lagi untuk highlight ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena kita jadi membaca lagi karena supaya jadi valid lah gitu informasinya. Baik, siap. Silakan, masih ada yang mau bertanya, Bu Eli? Dari Taruna.
dari utama barangkali ada yang mau, apalagi nanti ada penyusunan proposal KIPA, kemudian KIPA-nya, dan yang PI ini juga ada integrasi Pak nanti bulan November ini. Laporan integrasi. Baik, kalau misalnya Kak Taruna tidak ada yang bertanya, dipersilakan kepada dosen. Barangkali siapa yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Mugi? Pak Atau- Erik, mana Pak Erik ini? Pak Erik cuman mantau aja nih. Bu Eli. Pak Erik sudah expert Pak. Oh, Publikasi di Sintanya ranking 1. oh iya. Erik. Kalau angkatan saya begitu, Kang Asep ini Pak Erik, angkatan saya Kang Asep. Oh iya Pak Asep. Pak Asep masih monitor. Pak Asep ini coach saya Pak di BDA Sukamandi ini. Iya, siap. Iya, dan halo Pak Asep. Halo, ya masih monitor ya, siap. Ya, Pak Asep, suatu kehormatan buat saya nih Bapak bisa bergabung, mendukung saya di sini. Terima kasih banyak. Gimana nih Pak? Udah dengan pemaparan Pak Mugi tadi. Udah siap publikasi? Ya, sebagai tambahan pengetahuan juga buat saya ya. Saya juga baru tahu menilai ini ya sebetulnya. Ya, jadi saya juga nanti dengan adanya apresiasi dari Bu Eli, yang tentunya bisa diterapkan juga mungkin untuk di Laporan. fasilitator atau di suara ya. Bisa mungkin ya. Iya, Mungkin bisa, ini Pak. aja Bu Eli petunjuk-petunjuknya bisa, Pak. aja, cara-caranya aja. Iya. Iya, nanti saya Oh, bikin ya. panduannya mungkin ya Pak Asep ya. Ya, panduannya ya, siap. Tadi juga ada salam Pak Mugi dari Pak Tito untuk semua yang hadir. Ya, siap. Mantau tapi belum bisa bergabung karena masih bentrok dengan jadwal ngajar di kelompok lain gitu. Oke. Di level golongan 3. Ya. Gimana Bapak? Sudah mungkin ya? Kayaknya sudah cukup ini. Ini Sudah cukup. ada Pesta Febriani kok OPH luar biasa ini. TPH ikut ya, luar biasa nih. Pesta ada di mana pesta ini? Ya Pak, di Sibolga Pak. Wah, keren ya. Terima kasih Adek. Jadi di samping Taruna ini ada satu Taruni yang nyelip ya. Silakan ini untuk adiknya boleh kenalan tuh. Jadi Pak Mugi, Iya, Ya, Kep. Pak Heri. Silakan, Kep. ya emang biasanya sih kesulitan Taruna itu setelah dia baca baca jurnal, dia mengambil kalimat inti yang akan dihubungkan nanti sebagai reference pada saat pembahasan. Itu kemampuan di situ yang harus terus diasah. Tentunya kemampuan yang pertama itu adanya di reading assignment itu. Ya. Ya, jadi tipsnya supaya nggak similarity supaya similarity-nya rendah atau nilai plagiarismenya rendah, itu tipsnya bagaimana dari Pak? Jadi, Iya, tipsnya Ya, Pak. itu yang paling penting sepertinya Pak. Iya, betul, Oke. Kep. Betul Jadi sekali. memang ini kita sebetulnya tidak khawatir sebetulnya. Yang pertama kita bahasanya yang dipakai bahasa Indonesia ya Taruna ya. Ya. Artinya ini kalau Anda bisa pakai citasi yang bahasa Inggris kemudian di bahasa Indonesia kan pasti 100% berbeda. Yang sering sama adalah Pak Heri, kalau citasinya banyakkan bahasa Indonesia ya, kemudian copy paste aja Pak Heri. Itu yang kacau balau. Tapi biasanya kebanyakan begitu Pak. Kalau saya lihat kipa, kadang-kala mungkin ada juga yang nggak baca bukunya, baca yang udah jadi. Makanya tadi. King of copy paste. Ya, tetapi tadi sebetulnya Pak Heri di panduan karya ilmiah praktek akhir ini kan sudah diwajibkan harus menggunakan Mendeley. Iya, iya. Ya kayak contoh tadi saya melihat ya, jadi memang ada beberapa yang citasinya tadi copy paste, sumbernya nggak jelas, ya. Ya. Bahkan sebetulnya gini Pak Heri, kalau di jurnal-jurnal yang baik, apabila kita mengambil sumber citasinya di jurnal yang nggak berkualitas, itu nggak diterima Pak Heri. Oh gitu. Iya. Jadi sumber pustaka kita harus yang berkualitas. Misalkan kalau kita masukin Q2 lah ya, atau Q1, itu betul-betul harus 10 tahun terakhir minimal gitu. Kemudian sumber jurnalnya juga harus Q1, Q2 juga. Tapi kan mungkin untuk Pak Heri dan kita belum perlu ya, masih minimal Q3 aja Pak Erik ya. QQ Pak.
Iya, Tapi belajar lah, Pak. siap. Oke, jadi Pak Taruna Mugi, intinya sebetulnya kembali lagi bagaimana Anda bisa membaca dan menulis ya. Budaya literasi itu penting tadi ya. Jadi sebelum Anda menulis harus membaca dulu. Di proses membaca ada proses katakanlah Anda bagaimana menyimpulkan tadi. Inti paragraf ya, kemudian ada kalimat intinya, ada kalimat pendukungnya. Jadi yang Anda tambahkan adalah kalimat intinya, bukan kalimat pendukungnya. Kalau kalimat pendukung biasanya kan sumber referensi. Ya, Anda menyampaikan tadi katakanlah cumi-cumi bisa ditangkap dengan bantuan alat tadi A oleh si Fulan kan gitu ya. Itu adalah biasanya menjadi kalimat pelengkap ya. Tapi kalimat intinya bahwa hasil penelitian itu cuminya misalkan cukup tinggi, banyak gitu. Itu nanti bla-blanya ya tadi kembali lagi budaya literasi ini penting Pak Heri ini ya. Jadi kalau Taruna sekalian ya sering membaca, kemudian bahasanya jadi banyak pembendaraan kata ya. Tadi kalau bercerita tentang penangkapan ya tadi ya bercerita kan dalam menyimpulkan sesuatu tentunya harus berkaitan dengan bidang yang Anda pelajari. Penangkapannya apa? Cumi kah, tuna kah gitu ya. Daerah penangkapan ya, overfishing itu Anda harus paham semua ya. Ini mudah-mudahan Pak Heri sebetulnya ada peluang Pak Heri dan Bu Eli nih. Kemarin Pak Erik ngingetin bahwa mungkin belum ada dosen di TPI yang membuat ya kamus penangkapan ikan atau teknologi penangkapan ikan. Jadi berkaitan dengan bahasa-bahasa penangkapan ikan. Fishing ground, kemudian fishing gear, segala macam lah Pak Heri. Ya, termasuk LED tadi apa. Ini penting Pak dan mudah Pak Heri. Jadi Bu Eli bisa tuh kata Pak Erik, Bu Eli mau bikin bukunya Pak Erik. Kamus penangkapan ikan. Nah, jadi berkaitan dengan mohon semua bimbingannya kegiatan penangkapan ikan. Saya rasa mungkin begitu Bu Eli ya. Saya lihat chatnya nggak ada dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, amin. Terima kasih. Saya rasa demikian Kang Asep ya, Kang Asep, Mbak Eli dan teman-teman dosen ya. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian memang kalau online ini saya kayaknya jadi nggak berkualitas kalau online ya. Tetap Karena berbobot, Pak. jaringan dan memang peralatan. Kemudian saya yakinlah diterimanya di Taruna juga mungkin tidak maksimal. Tapi mudah-mudahan kalau dalam waktu dekat atau mungkin bulan-bulan tertentu kita bisa offline, saya siap Mbak Eli nanti kita diskusi lagi lah Bu Eli. Siap, alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak Mugi, luar biasa paparan hari ini tentang Mendeley, sangat detail, apalagi tadi langsung praktek ya. Dan ini bermanfaat bukan hanya untuk Taruna dalam penyusunan laporan atau KIPA dan lain-lain, tapi juga untuk dosen sebagai poin publikasi ya, Pak Mugi ya. Baik, untuk di akhir, mohon izin Kak Prodi berkenan menyampaikan Kak Prodi, Kep Alim, bisa dengar suara saya? Ya, Bu Eli. Aduh, Ya. sorry lagi di jalan Pak Mugi ya. Iya, terima kasih banyak, Kep. Tapi saya monitor, saya pantau. Iya, iya. Silakan ya, Ibu, barangkali ada yang terima kasih, disampaikan Pak Mugi ya. untuk Saya lagi lihat di list ini ada siapa aja nih ya. Ya ada Kep Erik juga ya, Kep Doer, Kep Prodi, ya Pak Asep ya, izin Pak Asep, terima kasih waktunya sudah bergabung. Tentunya materi pagi ini Pak Mugi sangat kami di Prodi Penangkapan, terutama buat para Taruna dan tentunya juga dosennya. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi adik-adik semua bisa menangkap, dan pertemuan singkat ini ya, kalau dibilang singkat ini ya, tapi tentunya dengan mengetahui dan mendapatkan informasi yang sangat penting pagi ini, sebagai seorang Taruna dan mahasiswa tentunya informasi ini adalah sebagai pemantik ya untuk lebih mengetahui dan belajar lagi tentang apa yang menjadi
topik diskusi webinar pagi ini atau reference manager. Ya, salah satunya tadi yang dibahas adalah bagaimana tentang mendelay. Harapannya adik-adik terus bertanya dan berdiskusi, membaca, sehingga apa yang didapatkan pagi ini bisa diringkas, diresum, dan dikembangkan lagi. Terima kasih tentunya yang sebesar-besarnya kepada Pak Mugi, ya, tim di P3M, pada Bu Eli dan kawan-kawan, ada Sarifah juga, Mbak Sarifah. Terima kasih, kami sebagai pribadi dan Kaprodi tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan tentunya dapat menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian yang terlibat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Mualim. Alhamdulillah rangkaian acara pemaparan pada hari ini telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada Pak Mugi sebagai narasumber kita yang luar biasa telah memberikan ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyimak dengan baik dan telah ikut hadir dalam webinar ini. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Mugi sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin sudah siang ya Bu Eli. Dan juga terima kasih kepada Bu Eli sudah memandu acara untuk kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh Bapak dosen dan juga adik-adik taruna angkatan 57 ya yang jurusan PI. Ya, semoga apa yang telah disampaikan Bapak Mugi tadi sangat bermanfaat untuk adik-adik depannya, terutama nanti untuk penyusunan KIPA ya. Baiklah, mungkin untuk kegiatan webinar kita cukupkan. Saya sebagai MC apabila ada salah, mungkin tadi ada juga sinyal saya yang bermasalah, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.